Walaupun sudah bekerja mati-matian, pemuda ini tetap saja hidup sangat sulit. Bahkan ia tak mau menyalakan listrik di apartemennya karena tidak sanggup membayar iuran listrik. Demi menghemat semua uangnya, Suwon harus ngecas semua lampu dan kipas portable-nya di kantor dan rela panas-panasan di apartemennya. Suwon sebenarnya tidak menyangka hidupnya akan menjadi seperti ini. Ia sudah nekat membeli sebuah apartemen dan mengambil uang pinjaman yang begitu banyak untuk membayar cicilan apartemennya dengan bunga yang begitu besar pula. Alhasil sekarang beginilah kondisinya, hidup sengsara. Suwon juga semakin kesal setelah mendengar bahwa harga apartemen malah semakin lama semakin anjlok dan salah satu rekannya di kantor pun menghasut daripada investasi apartemen, mending investasi kripto. Tentu saja Suwon tidak mau. Ia lebih memilih untuk kerja sampingan setiap malam menjadi kurir makanan. Tapi malam ini saat pulang kerja, ada sesuatu yang membuat Suwon sangat kesal. Tetangga apartemennya menulis pesan agar Suwon jangan berisik, padahal dirinya tidak pernah membuat keributan. Di apartemen mereka memang seringkali terdengar suara bising, entah berasal dari mana, dan penghuni di lantai bawah Suwon malah datang memberikan ancaman kepada Suwon. Suwon yang kesal sebenarnya juga sangat terganggu dengan suara bising di apartemennya, dan kini ia malah dituduh jadi sumber keributan itu. Setiap hari, pemuda ini mendengar suara bising di apartemennya. Lebih aneh lagi, penghuni lain malah mengira kebisingan itu berasal dari kamarnya. Suwon sangat yakin bahwa keributan itu berasal dari lantai atas. Akhirnya ia pun langsung naik ke lantai 15 dan menggedor pintu penghuni di sana. Tapi saat Suwon mempertanyakan soal keributan, penghuni lantai 15 malah mengeluhkan hal yang sama dan mengaku tak membuat keributan. Alhasil Suwon pun mencoba lagi naik ke lantai 16 dan ternyata lagi-lagi penghuni lantai 16 tidak pernah membuat kebisingan. Apalagi kamarnya juga sudah dipasang peredam. Karena masih penasaran, Suwon mencoba lagi ke lantai 17. Tapi saat penghuni lantai 17 membuka pintu, isinya hanyalah sepasang kakek nenek yang tidak mungkin membuat keributan seperti yang dikeluhkan semua orang. Kakek ini juga kesal karena ternyata ia mendengar keributan yang sama. Sampailah Suwon di lantai paling atas, tapi penghuni penthouse ini mengatakan kepada Suwon, alangkah baiknya jangan mengeluhkan kebisingan di apartemen ini terlalu berlebihan. Sebab jika berita itu menyebar kemana-mana, harga apartemen mereka bisa anjlok dan merekalah yang rugi. Lalu entah mengapa wanita ini malah memberikan uang kompensasi kepada Suwon. Pemuda ini sangat kesal karena ia selalu dituduh sebagai dalang keributan di apartemennya, bahkan sampai diteror oleh tetangganya. Namun saat Suwon curhat kepada temannya, pemuda ini malah mengalihkan pembicaraan dan mengajak Suwon untuk investasi kripto. Berdasarkan informasi orang dalam, ada sebuah koin yang akan turun harganya dan akan melesat 800% setelah 2 minggu. Awalnya Suwon menolak, namun karena mendengar keuntungan yang didapat begitu besar, ia pun kepikiran untuk mencoba meminjam uang ke rentenir. Suwon mencoba meyakinkan diri dan memperhatikan pergerakan koin tersebut, sampai akhirnya ia berpikir tak mau lagi hidup sulit seperti ini. Akhirnya Suwon pun nekat menggadaikan apartemen yang sudah ia beli dengan berhutang juga. Jika